Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fakhri Zamzami. Kali ini saya akan menceritakan sejarah, adat, dan budaya yang ada di tatar tanah Sunda dan di tatar tanah Jawa. Sebelum Anda menyaksikan kelanjutan ceritanya, jangan lupa ya guys, klik subscribe-nya dan like, bagikan. Oke, jangan lama-lama lah, lanjut aja ke ceritanya. Semoga menambah ilmu dan manfaat. Sejarah Desa Jemaras Cirebon. Pada zaman dahulu kala, yaitu sejak perkembangan agama Islam yang disiarkan oleh para wali di tanah Jawa, Wali Sanga. Di hutan sebelah barat wilayah Kerajaan Kesultanan Cirebon, Mbahku Cakrabuana dengan putrinya yang keempat yaitu Nyi Gede Jemaras mengadakan toto alas babat hutan untuk membuat padukuhan atau desa. Setelah banyak pepohonan yang tumbang kemudian dibakar, abu dari pembakaran pepohonan tersebut tertiup angin ke sana kemari. Kemudian diteliti sampai di mana abu itu berada. Itulah yang menjadi batas wilayah padukuhan tersebut. Begitulah peraturan adat zaman dahulu untuk menentukan batas-batas padukuhan. Mbahku Cakrabuana adalah seorang putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran yang semula bernama Raden Walang Sungsang. Pergi mengembara untuk menuntut ilmu agama Islam. Beliau berguru agama Islam kepada Syekh Nurjati di Gunung Jati. Setelah dianggap mapan dalam menerima ilmu agama Islam, gurunya memberikan nama Samadullah dan diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Kemudian mendapat julukan Haji Abdul Iman seusai menunaikan ibadah haji. Sepulangnya menunaikan ibadah haji, singgah dulu di negeri Campa untuk berguru kepada Maulana Akbar Ibrahim yang dikenal dengan sebutan Pandita Mutakim. Haji Abdul Iman dijadikan menantu oleh Pandita Mustaqim, dijodohkan dengan putrinya yang bernama Nyi Rasajati. Dari pernikahannya mendapat 7 orang putri, yaitu 1. Nyi Lara Kondang di Alas Konde Gunung Jati. 2. Nyi Lara Sejati di Gunung Jati. 3. Nyi Jati Merta di Desa Jati Merta. 4. Nyi Jemaras di Desa Jemaras Kidul. 5. Nyi Mertasinga di Desa Mertasinga. 6. Nyi Cempa di Desa Dukuh, Karang Kendal. 7. Nyi Rasa Malasih di Blok Sembung, Astana Gunung Jati. Dengan demikian, nama Desa Jemaras adalah nama asli Nyi Gede Jemaras sendiri yang diabadikan sebagai nama desa. Pada tanggal 21 April 1983, Desa Jemaras dimekarkan menjadi 2 desa, yaitu Desa Jemaras Kidul meliputi Blok Kendron, Blok Cangkuang, Blok Pandi, Blok Sigaga, Blok Kebonan, Blok Desa, dan Blok Penjalinan sebagian. Desa Jemaras Lor meliputi Blok Penjalinan, Blok Kejuden, Blok Jelengut Wetan, Blok Siduet, Blok Karang Sumpit, dan Blok Karang Dalam. Walaupun sudah ada pemekaran desa, yaitu Desa Jemaras Kidul dan Desa Jemaras Lor, rakyat Desa Jemaras tetap bersatu dalam hal pembangunan desa, bidang pertanian, perdagangan, kerajinan rakyat, pandai besi, dan sebagainya. Nyi Jemaras adalah putri Mbahku Cakrabuana yang sangat dikasihi dan dicintai ayahandanya. Ketika mbahku bercocok tanam,
menanam padi di daerah Jungjang. Beliau bermukim di desa Selangit, memelihara kerbau. Yang menjadi pengembalanya ialah Ki Gede Langgen. Kandangnya berada di Selangit, tempat goyang kerbau, memandikan kerbau di blok penggoyangan di Sungai Penggoyangan Jemaras. Buleku bajaknya disimpan di blok Kendron. Dahulu desa Jemaras terkenal ada pesantren yang dipimpin oleh guru besar agama Islam Ki Buyut Santri Wiraguna Ki Madullah, berasal dari Demak. Tokoh masyarakat yang ada di desa Jemaras Kidul adalah Buyut Nyi Gede Jemaras, Buyut Santri Wiraguna Ki Madullah, Buyut Jeneng, Buyut Ngabei Wirasasmita, Buyut Judipati Ki Kandim, Buyut Rebe, Buyut Segara, Buyut Kendru, Buyut Mataram, Buyut Ki Barep, Buyut Kenclong, Buyut Pande, Buyut Ki Bekila, Putra Pangeran Kejaksan, Buyut Cembangan, Buyut Ipik, Buyut Purti Sigaga. Yang ada di desa Jemaras Lor ada 4, yaitu Buyut Jaben Jelengut, Buyut Kejuden, menantu dari Buyut Ki Judipati Ki Kandim, asal dari desa Kejuden Plumbon, Ki Buyut Santri Ki Patra. Adapun Ki Judipati di Kandim sendiri berasal dari Demak, kerabat Ki Buyut Santri Wiraguna. Nyi Gede Jemaras bersuamikan Adipati Keling, asal dari India. Adipati Keling diberi tugas memimpin pasukan prajurit Kesultanan Cirebon, Keraton Pakuwati, untuk mempertahankan kerajaan Islam di Cirebon. Jeneng, nama pangkat jabatan kepala desa atau Kuwu. Ngabei, nama pangkat jabatan perangkat desa yang bertugas ganda. Judipati, nama pangkat jabatan yang bertugas mengadili, menghakimi suatu perkara. Kejahatan kriminal dari serbuan prajurit Raja Galuh dan Telaga yang bermaksud menghancurkan Keraton Pakuwati Cirebon. Adipati Keling dibantu oleh Syekh Magelung Sakti, Nyimas Gandasari, Adipati Arya Kemuning, Pangeran Cirebon, dan lain-lain. Sebagai penasihat perang dan pengayom adalah Pangeran Cakrabuana sendiri. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemenangan ada di pihak kerajaan Pakuwati Cirebon, dan semua musuh takluk dan memeluk agama Islam. Nyi Gede Jemaras memiliki nama lain, yaitu Ratu Ayu Nyimas Buyut Ranglangsari, Ratu Ayu Nyimas Buyut Martasari, Ratu Ayu Nyimas Buyut Sambeng, Ratu Ayu Nyimas Buyut Resmi, Ratu Ayu Nyimas Buyut Nyi Gede Jemaras, dan lain-lain. Buyut Nyi Gede Jemaras punya tanah bantar seluas ambene sakukuban payung, artinya selebar payung. Warnanya putih, tidak ditumbuhi rumput, kadang kelihatan, kadang tidak kelihatan, dan berpindah-pindah. Tanah tersebut tempat musyawarah antara Mbah Kuwu Cirebon dengan putrinya sendiri, Nyi Gede Jemaras. Apabila sedang berada dalam lingkaran tanah putih tersebut, bila turun hujan, maka tidak basah kena air hujan. Sekarang tanah putih tersebut sudah tidak kelihatan lagi. Selain tanah bantar, dahulu Buyut Nyi Gede Jemaras mempunyai tanah yang lain yang berada di luar desa Jemaras, yaitu tanah Teluk Dermayu, disebut Pulau Klaras, tanah Sumur Cere di daerah Eretan Indramayu, tanah Cimalaka di daerah Sumedang,
tanah setinggi di daerah Cilegy Indramayu, tanah Jemaras sebelah utara Cilunyi Bandung. Tanah-tanah tersebut luasnya bervariasi dan masih hutan belukar yang konon masih angker sampai sekarang. Tidak ada yang berani mengolah tanah-tanah tersebut. Tanah-tanah tersebut di atas tidak tercantum dalam buku model C Desa Jemaras. Ini hanya cerita zaman dahulu, jasa peninggalan buat anak cucu buyut Nyi Gede Jemaras saja. Adapun adat desa di Desa Jemaras ialah sedekah bumi, mapagri 1 kali setiap tahun, kunjung buyut 1 kali setiap tahun. Sedangkan larangan atau tabu bagi masyarakat Desa Jemaras ialah dilarang menanam padi merah, ketan hitam, dilarang tanam labu merah, emes oyong. Larangan tersebut dijaga dan dipatuhi oleh seluruh rakyat Desa Jemaras, baik Desa Jemaras Kidul maupun Desa Jemaras Lor. Menurut cerita berdirinya Padukuhan Desa Jemaras dan Masjid Desa Jemaras yaitu pada bulan Rajab tahun Alif plus tahun 1476 Masehi. Adapun nama-nama Kuwu Jemaras Kidul yang diketahui yaitu 1. Kuwu Marta, memimpin 1874 sampai 1904. Kuwu Munari 1904 sampai 1906. 3. Kuwu Takwi 1906 sampai 1908. 4. Kuwu Markab 1908 sampai 1923. Kuwu Sasta Sujana 1923 sampai 1945. 6. Kuwu Bajuri 1945 sampai 1946. Kuwu Salamun 1946 sampai 1951. 8. Kuwu Sidik 1951 sampai 1958. 9. Kuwu Suleman 1958 sampai 1960. Tahun Alif adalah di antara nama tahun dalam sewindu 8 tahun, yaitu Alif He Jim awal, J Dal Bi Wawo Jim akhir. 10. Kuwu Resmita 1960 sampai 1961. Kuwu Suparta 1961 sampai 1965. 12. Pejabat sementara Abu Bakar 1965 sampai 1967. 13. Kuwu Mira 1967 sampai 1983. PJS Taswin 1983 sampai 1986. Kuwu Sukarjo 1986 sampai 1994. 16. PJS Nono Sutrisno 1994 sampai 1995. 17. Kuwu Ayu Sunario 1995 sampai 2003. 18. Kuwu AA Robandi 2005 sampai sekarang. Nama-nama Kuwu Jemaras Lor yaitu Kuwu Mir, memimpin dari tahun
1983 sampai 1985. Sudilah 1985 sampai 1993. Sarmadi 1993 sampai 2001. Sataria PJS 2001 sampai 2002. Ato Rasmita 2002 sampai sekarang. Tanggal 21 April 1983 pemekaran Desa Jemaras Kidul dan Desa Jemaras Lor. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada salah kata dan hilaf dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.